Asini roh hamadi hamu dohot dami nasia debata mata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Tapi parhorasan mandugut madihita damang dainang dongan nahina holongan jalan api nasupasu di Tuhata Yesus Kristus. Tajalo mabuhal ni partot diota di bagasan mandugut nyaron imahata ni debata natar surat. Di Matius 10 sia ayat 20 sia. Sonon maidok disi hujahaho madihita di bahasa Indonesia. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap manusia yang bekerja tentunya ingin mendapatkan upah. Kata upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti balasan dari jasa atau tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Kita perlu mengakui bahwa di zaman sekarang ini pada umumnya bahkan bisa kita katakan semua orang menginginkan upah yang setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi ataupun keluarga. Sehingga kita harus menyadari bahwa hal ini merupakan suatu indikasi mengenai kehidupan manusia saat ini semakin dikuasai oleh materi atau sudah masuk dalam ajaran filsafat mengenai materialisme. Yaitu ajaran yang mengukur segala sesuatu dengan materi atau kesempatan untuk memperoleh upah yang diinginkan dalam setiap pekerjaan. Kalau saudara-saudara setuju dengan analisis atau analisa yang saya berikan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi degradasi hampir di setiap lini, di setiap sektor, baik dalam pemerintahan maupun dalam tatanan pelayanan di tengah-tengah gereja. Menurut beberapa ahli, apabila terjadi degradasi, maka sangat diperlukan adanya revitalisasi melalui transformasi atau reformasi agar dapat kembali kepada kebenaran itu sendiri, back to the basic. Saudaraku yang kekasih, hidup kekristenan juga sedang diperhadapkan dalam dua masalah utama, yaitu perihal materi dan paradigma yang salah kaprah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mengikut Yesus pasti akan diberkati dengan berlimpah dan tidak akan berkekurangan. Apalagi memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hal inilah yang sering menjadi motivasi banyak orang Kristen pergi ke gereja dan melayani Tuhan. Namun ketika kita rasa bahwa mengikut Yesus malah sering mendapat masalah dan ujian, kita malah kecewa dan mengeluh. Betapa sering kita mendengarkan perkataan yang serupa dengan perkataan Petrus. Kita cenderung menghitung untung dan rugi dalam melayani Tuhan. Petrus pun demikian. Ia sudah meninggalkan rumahnya dan mungkin keluarganya juga ia tinggalkan. Dan Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan kami peroleh?" Yesus memberi jawab atas pertanyaan Petrus dengan mengatakan bahwa mereka yang mengikutinya dengan meninggalkan keluarga bahkan harta benda yang mereka miliki, maka mereka akan menerima dan menikmati 100 kali lipat dari apa yang mereka korbankan. Bahkan jawaban yang menguatkan janji Tuhan ini adalah kehidupan yang kekal yang akan dinikmati oleh orang yang mau mengikut Yesus. Ungkapan ini menunjukkan pada suatu pengajaran dari Yesus untuk mencari harta sorgawi terlebih dahulu. Maka harta di bumi akan berlimpah-limpah dinikmati. Matius 6 ayat 33. Yesus juga menjelaskan kepada para murid-muridnya pada waktu penciptaan kembali, yaitu kembalinya Kristus yang kedua kali. Yesus menegaskan, bukan kita akan memperoleh apa, melainkan kita akan dikembalikannya kepada posisi semua di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, hal utama yang menjadi upah mengikuti Yesus adalah identitas asli yang dikembalikan. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, "Kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu berarti kita adalah orang-orang mahal. Identitas kita yang baru adalah ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara yang kekasih, Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tahu apa yang kita tabur untuknya, dan Dia akan mengembalikan itu, bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ungkapan ini menunjukkan pada suatu pengajaran dari Yesus untuk mencari harta surga terlebih dahulu, maka harta di bumi akan berlimpah untuk kita nikmati. Mereka yang mengambil bagian dalam Kristus dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat melimpah dan kehidupan yang kekal. Inilah upah surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka yang mau mengikutinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, nas renungan pagi ini mau mengajarkan kita akan prioritas hidup kita adalah mengikut Yesus dalam mengumpulkan harta surgawi. Kekayaan yang paling berharga adalah kehidupan yang kekal. Untuk memperoleh semua itu tidak harus memiliki harta yang banyak, tidak harus memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dan rela mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus. Dan rela mengorbankan itu untuk Yesus yang merupakan jalan untuk menerima upah dari Yesus, yaitu berkat yang melimpah dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, berhentilah mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan. Dalam menjalani tahun 2023 ini, satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa akhir zaman pasti akan datang. Tetapi orang yang percaya harus menjadi bijaksana selama dalam penantian. Dia sabar menanti walaupun masa penantian itu harus diperpanjang, yakni sampai semua manusia bertobat dan mengaku Yesus Kristus Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah orang yang sudah meninggal dan tenang beristirahat sambil menunggu tiba akhirnya zaman. Kita yang hidup, yang percaya, memancarkan cahaya seperti cahaya cakrawala dan seperti bintang-bintang kehidupan, serta menjadi orang-orang yang paham atas rencana keselamatan dan rancangan damai sejahtera yang telah dirancangkan oleh Tuhan kepada umatnya yang percaya. Sesungguhnya Aku akan datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Saudara yang kekasih, janji Tuhan itu pasti. Saat Yesus mempersatukan kita dengan Allah, kasih karunia-Nya terus-menerus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.